Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama gua Muhammad Indra Saputra, mahasiswa semester 3, dosen pengampu Pak Suradi. Coach, terima kasih ya udah mau datang jadi narasumber saya ngebantu tugas ya. Iya, kalau boleh tahu nih Coach, nama lengkapnya siapa sih sama sebagai apa di SMK Nusantara? Saya Haryanto Laksmo, saya di SMK Nusantara dan sebagai pelatih kepala SMK Nusantara. Terus ini nggak sih, apa Coach sudah lama gemar gitu bermain futsal? Ada pengalaman yang menarik gak sih di olahraga ini Coach? Untuk di futsal sih saya awal mulai tuh sebenarnya saya dari umur 10 sampai 9 tuh di futsal ya. Tapi di kelas 6 atau kelas 1 SMP saya masuk ke dunia sepak bola. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMK masih di sepak bola. Kemudian saya banting setir lagi ke futsal karena di SMK saya kan itu futsalnya maju dan saya sebagai ketua tim futsal di SMK saya, makanya saya kembali ke futsal itu awalnya. Saya di futsal. Bisa diceritain nggak kenapa sih bisa banting setir dari sepak bola ke futsal gitu? Awalnya juga saya ngelatih SSB juga ya. Kemudian kurang menarik aja di dunia Sepak bola. Sebelum masuk ke ini kita ngobrolin ke pelatihan, Coach kan dulu pernah nggak sih gabung di klub mana gitu atau akademi mana, terus prestasi apa yang diraih selama jadi pemain gitu sebelum jadi pelatih? Oh, di dunia futsal sih saya jadi pemain nggak terlalu begitu mentereng ya, tapi di SMK saya banyak hasil prestasi juga di SMK. Kemudian saya lulus, saya diambil tim SMK saya jadi pelatih futsal. Jadinya saya awal karirnya di situ. Untuk prestasinya di futsal itu di SMK ya lumayan baik juga. Saya pernah jadi semifinalis Pokariswa di tahun 2017. Itu juga benar-benar pertama kali prestasi saya. Terus juga kan tadi coach bilang sepak bola tuh kayak kurang menarik gitu ya. Terus makanya banting setir jadi ke futsal. Apa sih yang menariknya di olahraga ini coach? Menurut saya di olahraga futsal tuh lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel dalam artian lebih kalangan ke bawah banget. Terus kita juga banyak lapangan futsal di daerah-daerah Jakarta Barat, Jakarta ini. Akhirnya saya lebih condong futsal. Kemudian banyak liga pembinaan futsal. Itu yang jadi saya bantu setiap futsal tuh. Berarti secara nggak langsung coach bilang tuh kayak futsal lebih lebih di atas sepak bola atau gimana coach? Kalau dibilang di atas sepak bola sih enggak ya. Tapi futsal sekarang lebih menjamur di antara di perkotaan ini karena saking sedikitnya lapangan bola, jadinya orang banyak yang terbantu ke futsal. Makanya saya lebih ke futsal karena itu. Sebelum ngelatih tim SMK Nusantara ini, coach sudah pernah ngelatih apa aja sih gitu? Kayak entah dari SMK lainnya sebelum Nusantara atau ada akademi yang coach latih gitu? Sebelum saya memegang SMK Nusantara itu tadi balik ke awal, saya pernah ngelatih tim sekolah SMK saya yang dulu selama kurun waktu 3 tahun ya, lumayan juga prestasinya. Kemudian saya punya akademi juga kan, Penjaringan Futsal Mandiri. Ya. Dari situ awal mula saya berkarir untuk terus karir saya berkembang sampai ke level yang tertinggi. Kalau bicara ngelatih gitu, coach apa sih yang udah diraih gitu selama jadi pelatih ya? Tadi kan kita ngomongin coach jadi pemain ini. Yang diraih sih pertama kali saya pernah jadi best coach di Jakarta Futsal League di tahun 2020. Kemudian saya juga pernah jadi semifinalis Pokariswa di tahun 2017. Itu first karir pertama saya di futsal. Coach kan ngeliat ini ya Instagram gitu di medsos. Coach habis ketemu coach siapa pelatih kepala ya itu. Apa sih yang bisa diceritain di sini, entah experience-nya, pengalamannya atau gimana coach bisa? Untuk Soto sendiri ya menurut saya itu pengalaman yang sangat baik ya. Sebelum ketemu Coach Soto saya pernah ketemu dengan Coach Kensuke Takashi ya. Sebelum mereka
Ken, Coach Ken gitu kan. Ini menurut saya itu benar-benar jadi pondasi yang utama untuk timnas futsal Indonesia dan apa Ken dari atas kerjanya, cara bermainnya. Makanya futsal sekarang lebih berkembang daripada yang sebelumnya. Saya yakin berkat dari Soto juga. Ya. Untuk Coach Soto juga sangat baik juga ya untuk perkembangan futsal saat ini ya lumayan baik lah. Kemarin di Four Nation juga bisa di runner up adalah tim itu tim besar yang langganan Piala Dunia. Menurut saya ya luar biasa lah. Kemudian Coach Hector Soto juga pengalamannya terus dia lebih ke arah futsal Spanyol kan atas kerja juga bagus mengubah semua futsal Indonesia dan bahkan futsal Indonesia sekarang lebih baik daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Saya sih itu. Dengan tadi coach bilang ada 3 pelatih itu kan sebelum ke coach Soto kan. Coach tuh lebih condong kemana sih taktiknya, entah yang coach Soto Spanyol, terus yang sebelum coach Soto itu dari Iran atau Irak saya lupa. Itu coach Ken yang dari Oh, ya. Jepang ya. Atau Coach Hasan Jadi dari Iya, Iran. iya. Dari 4 ya kan ada sebelum kemarin kualifikasi kali ini ada terus dari Brazil. Kalau dari semuanya sih ya fondasinya beratnya itu dari fondasi yang baik itu dari Kesuke. Kemudian diteruskan oleh pelatih Brazil yang ada agak sedikit gagal Ya. dan ditambah Marco Siran Hasan Jadi. Menurut saya sih itu perkembangan lika-liku perjalanan misalnya tapi semua disempurnakan oleh coach Hector Soto sih kami. Berarti bertahap gitu ya coach ya. Perkembangan itu sangat baik. Kalau saya mau nanya tuh motivasi coach ngelatih itu apa sih? Ada spirit yang dibawa atau ada passion yang coach sendiri gitu? Spirit yang kita bisa bawa dari futsal itu ya saya tidurnya satu. Gimana caranya futsal ini bisa jadi bagian kehidupan pemain-pemain kita itu sendiri. Bagian kehidupannya itu bagaimana ya kita ya kasih jalan ke mereka seperti memberi beasiswa di SMK, kasih beasiswa di perkuliahan atau kita ngasih jalan futsal itu ke dunia kerja. Jadi futsal itu bukan sekedar olahraga atau sekedar main-main, tapi gimana caranya futsal ini bisa mengubah kehidupan mereka dengan lebih baik lagi. Mungkin orang tuanya nggak jadi apa-apa, tapi dengan dia bermain futsal bisa ngangkat derajat kedua orang tuanya, jadi kebanggaan keluarga, bahkan jadi kebanggaan daerahnya itu sendiri. Berarti tadi coach bilang kan bisa mengangkat derajat orang tua. Berarti futsal ini sekarang udah menjanjikan kan? Yang kalau menurut saya sangat menjanjikan ya, karena hampir beberapa sekolah juga udah mulai melakukan beasiswa futsal. Kemudian hampir beberapa kampus juga sudah melakukan ada beasiswa futsal. Kemudian kayak kantor-kantor kayak bank swasta, bank BUMN itu udah ada tim futsalnya. Jadi banyak atlet yang oh ya kalau kita nggak jadi pemain profesional tuh nggak apa-apa, tapi yang penting kita punya jalan hidup baik di dunia futsal ini. Itu sih. Terus juga dengan coach yang udah malang melintang nih di dunia perfutsalan, juara ini, juara itu, ada nggak sih kepengen aku mau jadi ngelatih tim profesional lah gitu kan? Untuk sejauh ini sih saya masih fokus di sekolah ya, karena alhamdulillah kemarin selama perjalanan saya berkarir dari tahun 2017 melatih futsal ya sekarang itu sekitar 8 tahun lah. Saya baru mencapai juara nasional itu dengan proses panjang kali itu yang ada, tapi tetap saya jalanin perjalanan yang ada. Tapi untuk next selanjutnya pasti ada lah untuk liga profesional. Kenapa? Karena tujuan semua pemain atau pelatih ada di ujung tombaknya itu pelatih profesional dan pemain profesional. Kalau boleh tahu nih coach, ada idola nggak sih atau semacam idola lah gitu, maksudnya pelatih siapa gitu? Ada beberapa pelatih yang jadi idola saya. Yang pertama itu yang saya pertama ngeliat tuh ada dari pelatih dulu pelatih Dexil, sekarang jadi pelatih tim nasional Malaysia itu namanya Pesame, itu idola saya juga. Kemudian ada pelatih Hector Soto juga jadi idola saya karena kemarin saya coaching di Jogja itu benar-benar menginspirasi saya dan mengubah mindset saya secara ngelatih, secara habit dan perkembangan hal yang ada. Itu sih idola saya ada dua tuh, Hector Soto dan Samu. Terus juga mau nanya tentang, ada nggak sih udah ada satu sistem yang jalurnya tuh udah jelas ke tim
profesional sama bisa ke timnas gitu coach? Itu balik lagi ke perform pemain dan perform tim ya, karena kita di tahun 2025 ini menurut saya media futsalnya udah benar-benar ya benar-benar lumayan inilah naik banget lah. Kemarin kayak International Cup aja itu final final saya ngerasain di Full House itu ada sekitar 12.000 lah. Itu benar-benar semua mata memandang ke Istora Senayan di International Cup itu. Kemudian nanti ada event futsal series juga yang benar-benar dia nge-branding di match offset luar biasa. Kalau saya lihat dari perkembangan sekolah saya ada beberapa pemain yang dilirik dari tim Liga Pro, atau sekarang kan ada berkembang juga nih mau dikumpulin pemain timnas U16 dan U19 buat persiapan Piala Asia. Menurut saya sih ada yang dilihat sih dari dua event itu. Jadi menurut saya kalau masalah jalur ke liga profesional semua pasti melihat ke media. Siapa yang jadi pemain terbaik, siapa yang jadi top mood, siapa yang top perform di setiap eventnya. Itu yang menunjukkan bahwa pemain itu layak ada di liga profesional. Coach, sebelum ke pertanyaan terakhir saya mau nanya dong, gimana sih prosesnya pemain Nusantara tuh bisa masuk ke halus? Saya lupa siapa namanya. Prosesnya sih kemarin sih lewat futsal series ya. Jadi Emma Prianto itu pemain Nusantara yang main di halus futsal club itu kemarin prosesnya dari penjaringan dari futsal series, karena futsal series ini banyak bekerja sama dengan tim-tim liga profesional sih menurut saya. Jadi menurut saya sangat baik sih turnamen ini kayak gitu, jadi bahan wadah. Jadi nggak sekedar udah juara udah selesai, tapi dia misalnya itu memikirkan gimana pemain itu bisa jadi pemain profesional. Menurut saya itu yang jadi luar biasa untuk event futsal series yang saat ini. Oke, cukup coach, terima kasih. Saya Indra, Saya dengan Coach Aryono. terima kasih.